Jadi kalau lu merasa nggak pas di posisi lu sekarang dengan pekerjaan yang lu sekarang sedang jalankan, itu ada nggak di situ, bos? Berubah kayaknya konsepnya gede banget. Simpel aja. Kenapa orang mau melakukan sesuatu yang dia belum pernah lakukan sebelumnya? Berarti ini ada tambahan ilmu lagi nih buat mereka. Gue tuh yang mana satu kalau gitu kan? Nah, kalau lu strong di tipe ini, lu gampang selingkuh. Nah, yang menarik itu adalah ini, sadar bahwa di pulau itu udah mulai kekeringan. Di pulau A apa di pulau B? Di pulau A. Di previous one, ya di pulau yang sekarang dia injak gitu maksud gue. Di situ tidak ada harapan, ya kan? Misalnya kalau di kampus, kayaknya pelajarannya susah, gue nggak bisa ngikutin gitu kan? Kayaknya gue, mohon maaf ya, pakai bahasanya, gue yang bego, apa memang gue yang nggak cocok sama jurusan ini? Ya, itu kalau di kampus. Karena rupanya penonton kita juga banyak anak adik-adik kita ya, adik-adik kampus yang seumuran sama gua juga banyak juga pede banget juga komen. Terus yang kedua, gue lihat juga kan komen juga relatively mostly datang dari organisasi yang gue lihat juga mereka sama. Jadi kalau gue boleh bilang bahwa mereka aware, mereka notice bahwa sebetulnya di pulau itu dia sudah berat untuk bisa bertahan. Ya. Sehingga bahasa comfort zone itu seakan-akan macam apa ya, pembenaran, justifikasi gitu. Dan gue melihat kalau gitu ya, kenapa dia tidak mau pindah ke pulau B bergerak? Kan kata kunci untuk pindah kan bergerak dulu dong, betul enggak? Masalahnya tidak ada alasan buat dia bergerak. Kenapa? Belum jelas juga di sananya. Di sini memang udah nggak nyaman, bukan nggak nyaman. Dia di sini udah susah, sulit. Ya, anggaplah persaingan gitu kan. Udah gitu kalau kita bicara hierarchy, kayaknya posisi naik promotion itu kayaknya it is very hard gitu kan. Dan kemudian masalahnya di across gitu ya, di seberang sana juga masih belum tampak jelas. Iya. Kalau di level organisasi itu salah satu fungsi organisasi adalah memunculkan gambar yang utuh tentang Pulau B. Apa aja yang ada di sana. Jadi misalnya gue bilang gini, Van, kamu bulan depan pindah ke Kalimantan. Atau gue bilang kau pindah ke Papua. Gambarmu tentang Papua mungkin belum utuh kan? Masih gelap. Ya, dipikir apa Papua itu terbelakang. Mungkin kalau aku kasih gambar kau lebih utuh tentang Papua dengan benefit yang akan kau dapat di sana, dengan luxury yang akan kau terima, physically, psychologically, maybe mentally and spiritually, ketika gambar itu sedemikian utuh, itu mengakselerasi kamu untuk mau ke sana. Nah, itu yang kemarin kita sebut pulling factor itu. Daya tarik. Aku ingatkan lagi bahwa seseorang mau bergerak itu hanya salah ketika dia mengalami salah satu dari tiga ya. Analogi gua kemarin adalah manusia itu seperti daun pintu. Daun pintu itu bergerak kalau satu terdorong, tertarik, atau pada saat yang bersamaan daun pintu itu terdorong dan tertarik. Nah, terdorong itu artinya ada bahaya yang dia rasakan sehingga ada pushing factor. Misalnya begini, kenapa kamu pindah ke perusahaan B dari perusahaan A? Dia bilang, soalnya di perusahaan saya kayaknya mau bangkrut, Pak. Sehingga saya pindah ke perusahaan B, meskipun perusahaan B gajinya, benefitnya nggak sebagus perusahaan A. Kenapa? Dia merasakan pushing factors yang sangat kuat. Atau yang kedua, kenapa kamu pindah ke perusahaan B, padahal di perusahaan A kamu sudah nyaman? Terus dia bilang, karena perusahaan B menjanjikan gaji 2 kali lipat. Ini namanya pulling factor. Yang paling dahsyat yang membuat seseorang bergerak adalah ketika dua-duanya terjadi bersama-sama. Pulau A-nya terbakar, jadi perusahaannya yang sekarang memang bermasalah. Pulau B-nya itu indah sekali ya, gaji di sana bagus, tempatnya lebih dekat ke rumahmu misalnya, terus sesuai banget dengan bakatmu, and then you will move without any reluctancy, bergerak dengan kecepatan penuh lah, bahkan 200 km per jam. Motivasinya malah gila ya. That's the ideal situation. Menarik sih, kalau nggak salah nih, gue dengar kabar itu juga terjadi di kampus. Kalau nggak salah, setahu gue Mas Menteri nih, menteri kita yang baru di kementerian itu pendidikan, katanya sih boleh juga tuh mahasiswa yang masih dia belum yakin dengan jurusan yang dia ini, dia boleh pindah tuh. Kalau nggak salah begitu. Nah, jadi gue pikir itu adalah hal yang bagus, karena bisa jadi si siswa atau mahasiswa ini di awal dia masih asal-asalan milih jurusan gitu kan, tapi kemudian ternyata pemerintah hari ini sudah memberikan kemudahan. Kalau lu nggak cocok di bidang atau di jurusan ini, lu masih punya kesempatan untuk mencari di jurusan yang lain. Gue pikir organisasi juga harusnya kayak gitu dong.
Ya. Jadi kalau lu merasa nggak pas di posisi lu sekarang dengan pekerjaan yang lu sekarang sedang jalankan, itu ada nggak di situ, Bos? Nah, itu yang kita sebut talent management itu. Oh, oke. Jadi bahwasanya pergerakan, perpindahan dari seorang karyawan itu tidak determinan hanya ditentukan oleh organisasi, tapi juga bertanya menyerap aspirasi dari dia. Kita juga boleh minta dong ke organisasi. Iya dong. Tapi kemarin aku sempat sampaikan kan, teman-teman ingat di video part 2 ya, bahwasanya organisasi ketika dia punya kebutuhan untuk memindahkan kita, menggerakkan kita punya aspirasi tetap tidak 50-50 ya. Karena yang punya titik gravitasi yang lebih kuat, yang lebih menentukan adalah organizational need, kebutuhan organisasi. Oke, kita lebih tajam lagi ke kenapa sih ada orang yang cepet? Nih kayaknya lu belum. Iya. Kenapa ada orang yang cepat sekali berubah, mau melakukan sesuatu yang baru? Gitu lah ya sederhananya. Biar maksud gue gini, kalau kita bilang berubah kayaknya konsepnya gede banget. Simpel aja. Kenapa orang mau melakukan sesuatu yang dia belum pernah lakukan sebelumnya? Gue kasih contoh deh, misalnya ada orang yang gue kasih suruh minum nih ya, ini anggaplah sesuatu yang bagus buat dia kan. Ada orang yang cepet. Ya minum aja. Iya kan? Ya. Dan kira-kira gimana tuh ya? Ya ada orang dikasih minuman, oke, dia langsung minum. Ada orang yang dikasih minuman dia tanya dulu nih, apa ini minuman? Kenapa gue harus minum? Oh kebetulan gue lagi haus nih. Iya. Ada yang begitu dikasih minuman dia bilang sebentar, ini isinya mengandung apa nih? Dicium lu ambil dulu airnya dari dia. mana? Ini kelihatan putih tapi ini air dari botol yang bersih atau jangan-jangan lu ambil dari toilet? pH-nya berapa? Nah, ada yang begitu. Ada yang orang minum itu karena yang lain pada minum dia minum tuh. Sama doa amat isinya. Sama doa amat. Mungkin gua nggak terlalu haus sih, tapi yang lain minum kan? minum. Iya. Nah, oke. Jadi aku jelaskan secara ini ya sekarang ya teman-teman, secara akademik ngono lah. Nggak apa-apa. Biar channel ilmu gitu ya. Iya bro, karena gua kita itu perusahaan training consulting bro. Bukan, karena kan kita hadir di YouTube, walaupun gue sendiri ya, mungkin mewakili diri gue sendiri, gue nggak tahu kalau lu. Kayaknya untuk bisa masuk ke YouTube, kemudian dapat penonton banyak, viewer banyak itu nggak gampang kalau channel. Nggak gampang, very challenging. Semoga kita stay konten edukatif dan bisa berasa manfaat ya itu. Iya kan, ada kalau kejadian apa, not easy. langsung 1 juta viewers gitu kan. Not easy. Challenging. That's why we need support dari semua. Semoga channel kita benar-benar memberi manfaat. Amin. Aku sekarang langsung. Aku banyak yang ceramah ya. Nggak apa-apa. Jadi aku merujuk ke satu teori. Teori ini teman-teman kalau nanti suka membaca begitu nanti dicari. Teori ini ditelurkan begitu, diinvent sama seseorang namanya Dr. Ned Herman. Dr. Ned Herman itu kenapa aku suka dia? Karena begini. Dr. Ned Herman itu kalau aku ibaratkan seperti burung dengan 2 sayap. Lu tahu kan, burung kalau salah satu sayapnya patah, apalagi dua-duanya nggak bisa terbang dong. Nah, Dr. Ned Herman ini adalah seorang akademisi. Dia itu seorang PhD di bidang neuroscience. Jadi kayak itu sayap akademik. Di sisi lain, dia itu seorang praktisi. Karena dia sebagai seorang kepala pengembangan SDM di General Electric di eranya Jack Welch. Beliau sekarang sudah meninggal. Lalu beliau itu menelurkan satu teori yang disebut Herman Brain Dominance Model, atau kalau teman-teman suka nyari ilmunya Herman Brain Dominance Index. Lalu dia bikin satu perusahaan dan sekarang diteruskan oleh anaknya. Nah, kata dia, bagaimana seseorang merespon perubahan itu dibagi menjadi 4. Yang aku simplifikasi teman-teman biar gampang diingat ya, biar lebih nempel di kepala. Aku nyebutnya ELSA, Pak. Kalau akronimnya itu ELSA ya. ELSA. Yang pertama ada orang yang eksperimental. Orang eksperimental adalah orang yang dia typically itu pembosan dengan hal-hal yang sudah biasa begitu. Apa kayak yang baru kayak? Apa yang misalnya gini ya. Masa model rambut gue gini mulu, ya ganti kayak gitu. Even without any strong triggering situation, dia itu mau berubah, bukan hanya mau berubah, bahkan menginisiasi perubahan. Makanya dia nyoba eksperimen. Kita lakukan ini. Okay. Gitu. Dan orang ini kalau aku bilang orang ini idenya banyak sekali. Not typically a very good implementer atau executor, tapi orang ini adalah orang-orang yang kreatif. This particular person, boleh nggak gue bilang dia tipe pembosan? Banget. Makanya secara bercanda gue bilang kalau lu strong di tipe ini itu lu gampang selingkuh.
Lu bosenan orangnya. Kalau lu bekerja dalam satu bidang itu cepet bosan, pindah-pindah itu. Ini udah tahu. Kalau aku, istilahku begini nih, ada beberapa kawan yang bekerja di satu perusahaan, lalu dia ada apa itu namanya probation period 3 bulan, selesai probation udah mikir, cari tempat lain biar probation lagi gitu. Kenapa orangnya suka perubahan? This very particular guy itu bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya mau berubah, bahkan menginisiasi perubahan. Nggak ada perubahan dia bikin. Masa gini terus kita bikin yang lain. Ini tipe pertama, tipe eksperimental itu ya. Makanya orang ini kalau ada perubahan dia demen banget gitu. Demen banget dan menginisiasi. Dan tipe-tipe kalau gue bilang typical inventor itu tipikal ini banyak. Yeah. Penemu itu karena dia tidak cepat puas dengan kondisi yang ada. Gue kebayang beberapa teman gue kayak gitu ada. Yang gue bikin ini, gue bikin ini. 1 tahun bisa pindah berapa kali? Kayaknya termasuk dulu deh. Iya, dulu. Karena satu ya oke. Elsa eksperimental. Tipe kedua tipe logical, logis. Jadi untuk melakukan sesuatu, melakukan perubahan misalnya gini, dia perlu alasan logis yang masuk akal sehingga dia akan melakukan itu. Contoh, kenapa saya harus divaksin? Dia harus punya alasan logis. Oh, karena kamu ini, nanti kamu begini, nanti kalau otak dia bisa terima, dia bisa mau itu. Dokter nice berarti nggak masuk deh, didoktrin. Orang kayak beginian susah didoktrin. Jadi kalau teman-teman yang punya basic psikologi ini untuk cuci otak orang ini bisa kali ya, tapi susah ya. Kenapa? Karena he is very logical. Maaf ya, dihipnotis bisa, tapi susah dia anak gini. Yeah. Tidur gitu. Yang ada dia bangun. Kenapa saya harus tidur? Gue belum ngantuk. Bayangkan, perhatikan tangan saya. Bayangkan di situ ada warna biru. Yang ada dia bilang, mana birunya gitu. Nggak ada kok. Yeah. Nah, kalau lu kuat seperti ini, logical gitu, bisa dihipnotis gitu ya. But it will take a lot of effort. Gitu. Nah, ini tipikal orang kiri ya, orang otak kiri. Logical. Jadi untuk saya mau merubah, mau melakukan sesuatu, misalnya saya mau divaksin, itu kalau alasannya tidak cukup kuat, dia nggak mau terima itu. Nggak, sorry ya, silahkan yang lain, tapi saya nggak. So you must have, you have to provide very strong logic behind, with evidences gitu. With data, sehingga dia mau terima itu. Lu nggak bisa, lu cuman bilang, ayolah, masa kita gini terus, atau tuh yang lain sudah pada gitu, masa lu nggak, yang lain bro, gue mah sorry ya. So it's quite tough. Lu jualan sama orang tipe kayak begini, untuk dia beli itu tough, Ben. Lu harus prepare betul, logikamu harus benar. Gitu. Eksperimental, logical. Yang ketiga social. Orang sosial itu adalah orang yang asik kalau diajak berubah, karena tipikalnya flocking. Dia itu senang berkumpul, senang guyup. Jadi kalau yang lain melakukan itu, dia lakukan itu. Jadi ibaratnya gini nih, kenapa lu mau ke sana? Yang lain udah pernah ke sana. Gitu. Jadi dia oke lah, gampang. Berarti jenis ini yang paling gampang. Sorry sebentar. Iya, ini termasuk yang gampang. Kan? Bener dong. Diajak. Dia juga ngelihat orang banyak kan? Ya, flocking. Dia itu perlu, ketika dia melihat social consensus, social evidence. Contohnya gini nih, contohnya sederhana gini. Ini orang pada makan di warung A ya gue ikut gitu. By the way, kalau gitu influencers itu salah satunya ngehajar orang kayak gini asik kan? Karena orang ini paling gampang kan? Ya. Jadi dia melihat vlog ya. Ketika banyak orang ikut, gampang deh. Jadi melihat kerumunan orang banyak itu menarik dia untuk ikut. Sedangkan orang logical enggak. Bentar dulu, kenapa saya harus ikut? Orang banyak belum cukup. Bro, lu ini dong bro, ini kan banyak ikut. Kenapa gue harus ikut? Emang ada apa di balik itu? What's in it for me? With them. With them-nya. Apa di balik itu untuk saya? Enggak ada manfaat buat apa saya itu? Itu yang ketiga, social. Tapi sorry. Ya. Banyak nih orang kayak gini, banyak banget. Di Indonesia? Banyak. Nanti gue jelaskan, ada beberapa data yang menarik ya. Setelah gue cerita yang keempat. Oke, yang keempat. Nah, yang keempat itu namanya ELSA ya, analytical. Nah, analytical itu ada orang-orang yang sangat detail, perlu fakta akurat, perlu bukti yang sangat konkret, yang sahih dari sumber kredibel untuk bisa dia melakukan sesuatu yang baru bagi dia. Oh, yang tadi ini nanya ini ya? Ini isinya apa? Ya. Iya kan? Dan seterusnya. Itu apa tadi?
Analytical. Oke. Nah, orang ini very challenging untuk kita ngajak dia berubah itu takes a lot of effort ya. Karena dia perlu data sangat detail, perlu komparasi, perlu evidence, strong evidence. Terus dia harus disediakan detail steps, langkah-langkah ketika dia harus melakukan itu. Ketika dia merasa semuanya jelas, clear, aman, mau dia lakukan itu. Oke, kita stop dulu di COVID. Kita sekarang mau bergerak ke bakat nih masalahnya. Iya kan, bahwa setiap kita pasti lu bilang dari 8 itu kan punya 2 maksimal ya kalau nggak salah ya. Iya kan, dari sekian banyak itu. Nah kemudian kan ada juga yang bertanya, terus kalau sudah tahu ilmunya gue mau berubah, dikaitkan dengan ilmu yang lu tadi sampaikan, ada 4 jenis orang. Berarti ini ada tambahan ilmu lagi nih buat mereka. Gue tuh yang mana satu kalau gitu kan? Gue harus segera menemukan bakat. Pertanyaan berikut adalah, tapi kan gue harus berubah. Tidak bisa menjadikan diri kita ini sebagai standar dan harus berlaku bagi orang lain. Iya lu. Ada orang yang dengan cepat bisa berubah, tapi ada juga orang yang butuh waktu panjang meyakinkan dirinya untuk berubah. Itu nggak masuk akal. Terus juga bilang bukan nggak masuk akal kali, mungkin akal lu aja belum masuk.